Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Wa ilah dan kepada Madian, penduduk Madian, akhahum saudara mereka, Shu'aib. Qala dia berkata, ya kaum, wahai kaumku, ubudu, sembahlah Allah. Ma tidak lakum, tidak ada bagi kalian min dari ilahin Tuhan ghairu selain dia. Wala yang kusu, wala dan janganlah yang tankusu kalian kurangi mikyala takaran wal mizan dan timbangan. Ini sungguhnya aku arakum melihat kamu bi khair dengan kebaikan. Wa inni dan sungguh aku akhafu aku takut alaikum atas kalian azab yaumin pada hari muhyot yang meliputi. Dan kepada Madian saudara mereka Shu'aib, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan selain dia. Dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik. Dan sesungguhnya aku takut atas kalian azab pada hari yang meliputi. Begitu Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإلى مدين dan kepada Madian akhahum asalnya ada kata arsalna di sini ya. Kami utus. Ini pentingnya Suara Ustadz yang ada. Suaranya Ustadz nggak ada ini. Hilang Ustaz suaranya. hilang lagi Iya Ustaz. Iya. Nah ini muncul lagi sekarang. ya. Nah, Wa jelas. ila Madiana Ya, dan jelas. kepada Madian arsalna kami utus asalnya Ya. akhahum saudara mereka Syu'aiban Syu'aib
Ada suaranya Pak Nizum? Ada jelas Ustaz. Jadi ada kata arsalna di situ Pak Nizum ya. Ya. Tuh, kenapa tidak ditulis? Sudah cukup di atas. Jadi tidak diulang. Ya. Jadi kalau kepada Madian saudara mereka Syuaib, nggak ngerti kan? Iya. Tapi kalau kepada Madian kami telah utus saudara mereka yaitu Syuaib. Qala ia mengatakan, Syuaib mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Asalnya ya qaumi. Ya, dalam bahasa Arab biasa ya nisbah atau ya mutakallim wahid itu yang artinya ya, yang artinya aku itu dibuang itu biasa. Misalnya Rabbi jadi Rabbi. Ya kan? Itu biasa. Ya qaumi wahai kaumku. U'budullah, u'budu. Sembahlah oleh kalian Allah. Malakum tidak ada untuk kalian min ilahin satupun yang berhak disembah. Jangan diterjemah dari, terjemahkan saja pun. Ya. Ilahinya satu Tuhan. Jadi tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah ghairuhu selain dia. Wala tangqusu, dan janganlah kalian mengurangi al-mikyala takaran, wal mizana, dan timbangan. Nah, kenapa? Karena mereka orang yang jualan ya, para pebisnis itu. Dagang. Inni arakum, sesungguhnya aku melihat kalian. Aku melihat ya. Ini sesungguhnya aku. Inni arakum, sesungguhnya aku melihat kalian. Bi khairin. Bi khairin, baik. Ya, sesungguhnya saya melihat kalian itu bi khair. Orang yang baik. Orang yang kaya. Bi khair itu orang yang baik-baik saja. Baik, orang yang baik itu tidak pantas untuk berbuat curang. Kalian sudah baik, orangnya orang baik kok, jangan begitu ya. Wa inni, dan sesungguhnya aku akhafu, khawatir, alaikum, atas kalian, khawatir azab yaumin muhit. Azab atau siksa hari yang meliputi, atau hari yang siksa hari yang mengepung ya. Harinya mengepung, siksanya mengepung, tidak bisa lari kemana. Jadi itu masyarakat yang dihadapi oleh Syuaib. Tampak ya dari sini, tampak bahwa tugasnya para nabi itu satu saja, sama aja. Tugasnya menyampaikan ajaran tauhid. Nah, yang diutus oleh Allah kepada Madian, ya, Madian itu satu daerah ya dekat Syria itu, dekat Syam. Itu Madian itu Nabi Ibrahim itu. Ya. Jadi tampak dari sini ya, dakwahnya Nabi Syuaib itu dari satu ayat ini ya. Isinya atau tekanannya itu, dakwanya itu untuk memperbaiki akidah. Ya, memperbaiki kehidupan sosial. Mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, ya qaumi ibudullaha. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja.
Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, ini satu sisi ya. Jadi perbaikan akidahnya diperbaiki. Sebab kalau akidahnya baik, apa saja baik. Terus sisi yang kedua, Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk tidak berlaku curang dalam jual beli. Apabila menakar, menimbang, jangan mengurangi. Ya, jangan mengurangi, jangan mencurangi. Ya. Jadi itu ya sebenarnya satu penderitaan tersendiri bagi Nabi Syuaib itu. Karena kaum Madian itu saudaranya sendiri itu. Ya. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu tidak semuanya baik, banyak yang jahat juga. Ya, itu sudah Allah kasih tahu kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya. Berikanlah kepada mereka rizki berupa buah-buahan bagi mereka untuk mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Terus Allah katakan, qala wa man kafara fa umatti'uhu. Yang kafir juga dari keturunanmu aku kasih juga, kasih kenikmatan juga. Ya. Dan seterusnya. Jadi itu tugasnya dan itu berat ya. Berat, sudah saudara sendiri musyrik, ya sudah kufur, perilakunya tidak baik. Ya. Perilakunya tidak baik. Jadi kalau perilaku jual belinya itu tidak baik. Kalau membeli dari orang pengennya penuh. Kalau dia menjual kepada orang lain dia kurangi. Itu tuh yang dihadapi oleh Nabi Syuaib tuh. Kaum seperti itu. Jadi sekaligus ini dakwah ini dua ya, memperbaiki akidah, memperbaiki kehidupan sosial. Jangan ada kecurangan. Itu. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kalian mengurangi takaran. Jangan mengurangi timbangan. Ini arakum bi khair. Ya, saya ini melihat kalian itu orang yang baik. Orang sudah kaya. Udah kaya, udah sejahtera. Masih saja sudah sejahtera itu masih saja mau curang. Ya, itu tidak pantas untuk orang yang kaya, untuk orang yang baik, untuk orang yang terhormat. Karena kata bi khairin itu bisa artinya terhormat. Saya melihat kalian orang yang terhormat. Orang yang terhormat melakukan kecurangan, wah, nggak bener ya. Oh, ya. Nah, terus dikembalikan itu semua itu pada penyadaran bahwa hidup itu cuma sebentar. Ya. Apa yang dilakukan oleh kita itu atau oleh mereka itu akan ada balasannya. Dari dua sisi tentu. Dari sisi penyembahan kepada Allah, musyrik atau tidak, kafir atau tidak. Ya. Terus dari sisi pergaulan, ya, antar sesama curang apa tidak. Itu semua akan ada dibalas. Nah, apa yang Nabi Syuaib katakan inni akhafu wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, menunjukkan apa tuh? Menunjukkan sayangnya Nabi Syuaib kepada kaumnya. Aku khawatir akan siksa yang menimpa kalian pada hari yang kalian tidak bisa berkelit, ya, tidak bisa berpaling dari siksa itu. Baik, terus sekarang di ayat 85.
ayat 85. Ini Ibu Elisa, mangga. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan hai kaumku, wa ya qaumi auful mikyala, penuhilah takaran wal mizan dan timbangan bil qisti dengan adil. Wala tabkhasu, dan janganlah kalian kurangi terhadap manusia hak-hak mereka, asya'ahum, dan janganlah kalian kurangi terhadap manusia hak-hak mereka, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kejahatan di bumi sebagai pembuat kerusakan. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa ya qaumi, wahai kaumku, awful mikyala, penuhilah takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Nah, jadi kalau kalian membeli, ya kalian minta penuhi sama boleh. Dan kalau kalian jual juga ya harus penuh, harus adil. Jangan kalau beli pengennya penuh, kalau menjual maunya mengurangi. Wah, itu namanya curang. Wala tabkhasu, dan janganlah kalian merugikan annasa, orang lain, asya'ahum, akan beberapa urusan mereka. Asya kan dari sesuatu mereka. Ya. Jangan kalian bikin rugi mereka. Wala ta'thaw, dan janganlah kalian berkeliaran fil ardi, di muka bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Jangan. Ya. Gak pantas kalian tuh orang-orang yang, wah, Allah sudah kasih anugerah banyak, ya, rizkinya banyak lah itu. Di Madyan tuh orang-orang kaya. Sebab apa? Sebab yang datang ke Madyan itu dari mana-mana. Ya, dari selatan, dari utara, dari timur, dari barat. Jadi posisinya memang posisi yang sangat menguntungkan untuk jalur perdagangan itu, seperti Yaman. Ya, Yaman sejak dulu, wah, dahsyat itu. Jadi kalau semua kapal yang hendak ke Israel ditembak oleh Yaman, itu benar itu. Ya, itu akan bisa bikin lumpuh perdagangan. Masih mudah untuk dicerna ini ya. Kadang kita di ayat 86. Ibu Gayatri, mangga. Ya, Pak Ustadz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Baqiyatu itu dari bagia itu tetap, tinggal, kekal. Baqiyatu itu sisa. Allah khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Yang kuntum, jika kalian mukminin, jika kalian orang yang beriman. Wama, dan tidaklah ana alaikum, aku atas kalian, bihafid, dengan suatu penjaga. Sisa dari Allah, sisa ini apa ya? Sisa dari Allah adalah lebih baik bagi Sisa. kalian. Maksudnya itu Sisa keuntungan yang halal. sisa keuntungan yang halal Yes. dari Allah itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian. Shadaqallahul adzim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Baqiyatullahi, ya, sisa dari Allah, maksudnya kelebihan dari Allah, untung dari Allah, maksudnya untung, tapi untung yang halal, yang diridhoi oleh Allah, itu. Kenapa pakai baqiyat? Karena kata baqi dari baqiyah ya, baqa ya. Ya. Itu artinya sisa, bisa juga artinya baqa itu artinya kekal. Jadi sisa yang tidak akan sirna. Yang mana yang halal? Ya. Yang dari Allah itu, jadi keuntungan yang halal dari Allah khairun, lebih baik lakum bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Tapi tetap saja kalau nggak beriman, ya jualan itu apa yang dicari? Yang dicari untuk perut saja, ya, untuk kesenangan dunia saja. Tapi kalau orang beriman ya tidak begitu. Jualan adalah jihad bagi dia. Ya, jualan itu adalah cara untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan curang. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan tidaklah aku, wa ma ana, dan tidaklah aku, 'alaikum atas kalian, bihafiz, sebagai penjaga. Enggak bisa ya. Saya enggak bisa jaga-jaga kalian terus begitu. Tapi semangat untuk berbuat baik itu yang bisa ditanamkan ya kepada umatnya. Ya. Itu yang maknanya baqiyatullah itu. Apa yang tersisa untuk kalian berupa keuntungan yang halal setelah kalian jualan dengan jujur, dengan tetap berlaku adil dalam urusan takaran dan timbangan, ya, tidak dikurangi, tidak dicurangi, itu lebih baik daripada dapat laba yang haram. Bukan sekedar lebih baik, lebih banyak berkahnya, lebih akhirnya itu lebih baik daripada kalau engkau dapatkan keuntungan dengan cara yang haram. Tapi itu syaratnya tetap iman. Ya. Kenapa? Karena sisa yang baik dari Allah itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Tapi kalau jualan
dibarengi dengan kekafiran, itu tidak ada. Ya, itu kan jualan kan amalan. Nggak ada kebaikan kalau dengan kafir. Ya, terus iman itu adalah tenaga, ya. Iman itu tenaga yang membangkitkan seseorang untuk bisa berbuat taat. Nah, jadi kalau orang jualan itu didasari dengan iman, wah mesti benar, ya, mesti benar. Ya, kapan dia jualan itu mesti teringat, aduh kalau saya nipu saya dosa. Ya, tapi kalau saya menolong saya dapat pahala. Ya, jadi akan dia melakukannya itu demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu pasti lebih baik. Ya, itu lebih baik untuk kehidupan mereka. Ya, meskipun dapat labanya sedikit daripada dapat banyak tapi haram. Ya. Terus apa maknanya wa ma ana alaikum bihafiz? Nah, itu artinya saya tidak bisa mengontrol perbuatan kalian, ya. Ya kalian seperti apa saya nggak bisa kontrol lah, kalian jualan seperti apa saya nggak bisa kontrol, ya, tapi semangatnya itu ya harus seperti itu, ditanamkan semangat kejujuran, ya. Maksudnya apa, saya hanya bisa menasehati, kalian mau berbuat seperti apa itu kalian tanggung jawab sendiri, ya, jadi kerjakanlah yang halal, yang wajib, ya, dengan dorongan dari dalam diri kalian sendiri. Dorongan apa itu? Dorongan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan melakukannya supaya orang memuji kalian. Ya. Jadi kalau Nabi Syuaib mengatakan wa ma ana alaikum bihafiz, ya, saya ini hanya kasih nasihat saja, ya, tidak mengontrol perbuatan kalian, nggak bisa. Baik, kita lihat ya bagaimana itu respon dari saudara-saudaranya. Ini dia ayat 87. Ayat 87. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Saya belum. 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya innaka la antal halimur rasyid. Qalu, mereka berkata, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, as-salawatuka, apakah salat kamu, tak muruka, menyuruh kamu, agar, natsruka, kamu meninggalkan, apa yang, ya budu, menyembah, abauna, bapak-bapak kami, atau, agar, naf'ala, kami berbuat, pada amwalina, harta kami, apa yang nasya'u, kami kehendaki, innaka, sesungguhnya kamu, la anta, sungguh kamu, al-halim, sangat penyantun, ar-rasyid, orang yang cerdik. Mereka berkata, wahai Nabi Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا, mereka mengatakan, ya Syuaib, hai Syuaib, as-salatuka, apakah salatmu, ta'muruka, memerintahkan kamu, an natruka ma ya'budu abauna, untuk atau agar natruka, kami meninggalkan ma, apa yang ya'budu, menyembah abauna, bapak kami. Apa yang bapak-bapak kami sembah. Au an naf'ala, atau untuk kami meninggalkan atau apa yang kami kerjakan fi amwalina, terhadap harta-harta kami, manasya, apa yang kami inginkan. Innaka, sesungguhnya engkau, la anta, benar-benar kamu ini, al-halim, orang yang sangat santun, sangat sopan, ar-rasyid, paling pintar, paling cerdas. Ya, tapi itu pelecehan saja itu. Baik. Jadi diperintah untuk melaksanakan dua hal, dijawab dua hal itu oleh kaumnya Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib orang yang banyak sholat. Ya. Sholat sunnahnya banyak, ya, terkenal sekali. Jadi mereka mau melecehkan atau menghina Nabi Syuaib dari ibadahnya. Kenapa? Itu cara mereka menolak, ya, menolak suruh beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Mereka katakan, aduh, sholatmu itu ya. Apakah sholatmu yang banyak itu memerintahkan kamu agar kita meninggalkan, ya, tradisi nenek moyang kita menyembah nenek moyang kita. Mereka menyembah patung, ya. Menyembah patung. Ya. Dan apakah sholatmu itu juga melarang kita untuk mengelola harta kita sesuai yang kita inginkan? Ya, ini memang kamu ini orang yang paling sopan, ya, paling pintar. Nah, jadi diperintah untuk hanya beribadah kepada Allah, jangan curang, jangan merugikan orang lain dalam urusan jual beli. Ya, dijawab dua-duanya tuh sama mereka. Jadi mereka mengatakan, apakah sholatmu itu memerintah kamu untuk melarang kita menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita? Tapi ngomongnya itu bahasa-bahasa itu, ya, bahasa-bahasa pelecehan, ya, penghinaan. Intinya adalah mereka hendak mengatakan secara terang-terangan untuk mempertahankan cara beragama nenek moyang mereka. Ya, mereka ingin mempertahankan tradisi nenek moyang mereka dalam urusan beragama, dalam urusan ini. Ya. Yang kedua, mereka mengatakan, mereka menjawab juga tentang jual beli itu. Jadi sebenarnya begini, apakah sholat kamu itu menyuruh kamu agar kita agar kita melaksanakan sesuatu berurusan dengan harta kita ini seperti yang kita inginkan? Jadi apakah sholat kamu itu turut nyetir juga, ya? Turut mengatur juga keinginan kita, kehendak kita dalam urusan harta kita, ya? Mereka mau katakan
nggak ada urusan ya dengan sholat kamu. Kita ini bebas. Harta-harta kita nggak ada urusan dengan sholat kamu. Nggak ada urusan. Kita akan memperlakukan harta itu sesuai dengan kemaslahatan kita. Bayar zakat nggak ada urusan. Untuk disalurkan ke jalan yang baik nggak ada urusan itu. Nah, ya, jadi kamu perintahkan kita untuk tidak curang, tidak merugikan orang lain. Kamu perintahkan kita untuk cukup dengan laba yang sedikit, yang penting halal. Ya, dan itu lebih baik daripada banyak tapi haram. Ya, itu bertentangan ya dengan cara kita untuk mengembangkan harta, untuk memperkaya diri dan keluarga. Itu bertentangan dan itu akan merusak perekonomian kita kayak gitu. Ya, jadi pokoknya itu mereka itu mau mengatakan kepada Nabi Syuaib itu bahwa mereka tidak bisa diatur. Ya, tidak bisa diatur dalam urusan ibadah, dalam urusan jual beli. Mereka maunya bebas, ya, tidak mau diatur oleh agama. Ya. Mereka tidak ingin peduli dengan mana halal haram itu, nggak mau peduli. Lalu mereka bukan sekedar melecehkan dengan cara yang tadi ya. Mereka mengatakan innaka la antal halimur rasyid. Kamu itu waduh benar-benar cerdas. Kamu itu orang yang sopan luar biasa. Orang yang istiqomah. Orang yang konsisten dalam kebenaran. Nah, itu sebenarnya kalimat haqqin urida bihil batil. Kata-kata yang benar tapi yang dimaksud adalah batil. Ya, untuk mengatakan bahwa kamu itu orang goblok. Ya. Gitu ya. Baik. Sekarang kita di ayat berikutnya. Ayat 88. Ini Bu Ana. Mana nih? Ada Ustaz. Ada. Ayo. 88. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 88. Ya. Kala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bainatim mir rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa in uridu illal islaha mas ata'at wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kala Syuaib berkata, ya kaumi, wahai kaumku, aro'aitum, apakah pendapat kalian, pendapatmu, in jika kuntu aku berada ala bainatin, bainat keterangan. Bayina bukti. Jadi bainat bukti. Bukti kenabian, mukjizat.
mukjizat, bukti mukjizat dari Tuhanku, dari Rabbku. Warazakani, dan dia rezeki ya, razak ya. Dan dia memberi rezeki kepadaku darinya. Rizkan hasanah, rezeki yang baik. Wama, dan tidaklah uridu, aku menghendaki di sini untuk ukhalifakum, untuk kalian, menyalahi kalian, khalifah, ila, kepada apa-apa yang anhakum, apa-apa yang aku An-naha itu apa Pak Ustaz? Aku Aku melarang. Aku larang kalian darinya. In uridu, in di sini tidaklah aku bermaksud, uridu menghendaki, ilal islaha, kecuali islah perbaikan, kecuali perbaikan mastata'tu. Mastata'tu selama aku mampu ya, aku sanggup ya. Tata'tu, selama aku sanggup. Wama, dan tidaklah taufik, petunjuk, dan tidaklah ada petunjuk bagiku kecuali dari Allah. Alaihi, kepadanya, Mana suara? Suara Halo? sama. aku dianugerahinya yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mengadakan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Sadaqallahul azim. Masya Allah. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال Syuaib mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, kasih tahu kepadaku, ara'aitum, bagaimanakah pendapat kalian? In kuntu, apabila aku berada, ala bayyinatin, di atas bukti, mir Rabbi, dari Rabbku, wa razaqani, dan ia memberikan rizki kepadaku, minhu, darinya, rizqan hasana, dengan rizki yang baik,
Wa ma uridu dan tidaklah aku menginginkan an ukhalifakum untuk menyalahi kalian ila ma anhakum terhadap atau kepada apa yang aku larangkan kalian anhu darinya. In uridu tidaklah aku menginginkan illal islaha kecuali perbaikan. Mastata'tu selama aku mampu atau semampu aku. Wa ma taufiqi dan tidaklah taufik yang aku dapatkan illa billah kecuali karena pertolongan Allah. Alaihi kepadanya tawakkaltu aku serahkan segala hasil perjuanganku. Tawakal itu menyerahkan. Jadi tawakal itu putaran terakhir dari sebuah perjuangan yang menyerahkan hasil perjuangan, tawakal. Jadi tidak ada tawakal bagi orang yang tidak berjuang. Wa ilaihi dan kepadanya unibu aku kembali, aku bertobat. Jadi ini Nabi Syuaib ya perlu untuk memberikan klarifikasi. Jadi orang kalau berdakwah ya, jangan berkecil hati ya dilecehkan. Kasih klarifikasi. Kamu gila, jangan diem. Aku tidak gila gitu. Apa sih maknanya ara'aitum? Kalau kita terjemah secara harfiah sih, apakah ra'aitum kalian lihat? Apakah kalian melihat? Tapi itu maksudnya kasih tahu kepada saya. Kasih tahu kepada saya, wahai kaumku, kalau saya ternyata memiliki bukti yang jelas, yang meyakinkan, sempurna meyakinkan, ya, hujahnya jelas untuk hal-hal yang berhubungan dengan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Hujah saya jelas. Apa yang saya larangkan terhadap kalian untuk melakukannya. Terus saya diberi juga oleh Allah rizki yang baik. Apa itu? Kenabian. Ya, hikmah. Rizki yang halal. Tanpa harus berbuat curang. Tanpa harus merugikan orang lain. Ya, kasih tahu kepada saya. Ya, jika saya dalam keadaan yakin. Ya, dan saya ini adalah seorang nabi. Benar-benar seorang nabi. Kasih tahu kepada saya. Apakah? Ya, sekarang saya ini benar-benar nabi dari Allah. Dalam keadaan yakin. Bukti-bukti jelas. Kasih tahu kepada saya. Apakah boleh? Ya. Apakah pantas bagi saya memerintahkan kalian ya, untuk meninggalkan apakah boleh saya seorang nabi untuk berdiam diri tidak melakukan pencerahan kepada kalian? Apakah pantas saya seorang nabi untuk tidak memerintahkan kalian meninggalkan penyembahan terhadap berhala? Apakah pantas saya seorang nabi tidak memerintahkan kalian untuk berhenti berbuat maksiat? Nabi-nabi itu diutus oleh Allah, yaitu tujuannya memerintahkan berbuat baik, melarang berbuat munkar. Itu tujuannya. Ya. Itu tujuannya. Terus wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Ya. Saya sebagai seorang nabi tidak mungkin saya melarang tapi saya melaksanakannya. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya melarang kalian menyembah berhala. Enggak mungkin saya sendiri menyembah berhala. Di rumah misalnya tidak ada orang saya menyembah berhala, nggak mungkin. Ini berhala ini nggak pantas untuk disembah, berhala. Jadi saya ini sebagai nabi, apa yang saya katakan ini sungguh-sungguh benar. Ya, sungguh-sungguh. Bukan saya sendiri ingin menyalahi apa yang saya katakan.
Terus Nabi Syuaib mengatakan in uridu ilal islah. Ya, saya berdakwah ini tujuannya cuma satu saja, memperbaiki. Memperbaiki akidah, memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Utamanya karena mereka ahli dagang, ya tentang dagang, tentang jualan. Ya, jadi saya kasih nasihat kepada kalian, itu tujuannya adalah perbaikan. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya itu menjadi maslahat buat kalian. Dan saya lakukan itu selama saya mampu. Ya, selama saya mampu. Dan saya tidak akan berputus asa. Itu yang disebut in uridu ilal islah mastata'tu. Selama saya mampu. Ya, saya tidak akan berputus asa. Ya. Untuk menunjukkan apa itu? Ya, itu sebenarnya ya ada isyarat bahwa memang Nabi Syuaib ini orangnya cerdas. Cerdas. Orangnya cerdas. Dia harus tunjukkan kecerdasan dia. Dia harus tunjukkan kejujuran dia. Ya, dia harus tunjukkan bahwa anggapan mereka Syuaib tidak jujur itu harus batal. Terus wa ma taufiqi illa billah. Itu ajaran lagi ya. Itu kalau saya berbuat baik itu karena taufik dari Allah. Allah yang kasih kesuksesan saya untuk saya bisa berbuat baik. Kalian juga sama. Kalau Allah kasih taufik, kasih hidayah, kalian pasti juga akan berbuat baik. Jadi Nabi Syuaib itu mau perlihatkan kepada kaumnya bahwa dirinya itu ya bisa berbuat baik karena ia taat kepada Allah. Ya, karena anugerah dari Allah. Terus Nabi Syuaib mengatakan, saya ini berjuang cuma itu. Berdakwah. Hasilnya seperti apa, kalian mau menerima, mau kufur, itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan saya selalu kembali kepada Allah. Nah, jadi memang begitu ya. Itu apa tuh artinya tuh? Artinya Nabi Syuaib itu dalam urusan dakwahnya itu tidak kenal rasa takut. Gak takut. Ya, dia itu teguh ya. Teguh dalam pendirian. Teguh dalam dakwahnya. Ya, tidak takut kalau dia itu akan disakiti oleh kaum. Nggak takut Nabi Syuaib. Ya, sampai di situ ya. Sampai ayat ini. Sampai ayat 88. Insya Allah ayat 89 dan seterusnya kita bahas pada Kamis yang akan datang. Ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, Bu Dini. Salam. Wabarakatuh. Boleh nanya sedikit, Bu Dini? Boleh. Silakan. Sedikit, Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Pertanyaannya sedikit, tanya banyak. Enggak, sedikit aja nih, Ustadz. Aksesorisnya banyak. Sedikit, Ustadz, sedikit. Tentang kuliah saya nih, Ustadz. Udah lama nih pertanyaannya nih, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? Dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, Ustadz. Ya kan begini. Ya, jadi pertanyaan sedikit ya. Tapi kan itu kan teorinya banyak. Iya, nah, jadi bagaimana caranya menerapkan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pertama, kita harus petakan hadis itu mana yang berurusan dengan akidah, mana yang berurusan dengan syariah, ya,
Mana ya, hadis-hadis berurusan dengan akidah, berurusan dengan fikih, ya, hadis-hadis yang berurusan dengan thaqafah, ya, thaqafah itu wawasan, ya, kebudayaan. Kau petakan dulu hadis itu ke dalam 3 ini, ya, kau petakan. Ya. Supaya apa? Kalau yang berurusan dengan akidah, berurusan dengan keyakinan dan seterusnya. Ya, dilihat. Untuk apa ini yang berurusan dengan akidah ini? Untuk menjaga keyakinan, ya, iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, pada malaikat, kitab dan seterusnya. Ya, cabang-cabangnya banyak itu. Ya, ini yang akan bikin cerdas hati, akal, hati nurani, ya. Yang kedua, yang berurusan dengan fikih, dengan hukum. Ya, hukumnya akan terbagi. Jadi kalau misalnya Azra seorang hakim, ya, hadis-hadis berkenaan dengan fikih itu penting. Ya, urusan dengan misalnya urusan muamalat, urusan munakahat, urusan urusan kalau muamalah itu jual beli dan seterusnya, ya. Terus munakahat, urusan nikah, terus urusan ibadah, urusan zakat, urusan puasa, urusan jinayat. Jinayat itu hukum pidana, hukum perdata, ya, itu seorang hakim itu akan banyak bertumpu pada hadis-hadis fikih. Ya, bertumpu pada hadis-hadis fikih. Nah, di sana ada hadis-hadis yang berkenaan dengan urusan peradaban, ya, urusan budaya, ya. Nah, itu baik. Kalau urusan akidah tidak ada perubahan. Ya, urusan fikih itu ada namanya al-mustajiddat. Jadi fikih-fikih yang baru. Misal tentang cloning, tentang apa, itu urusan-urusan yang berkenaan dengan fikih. Bagaimana menerapkan misalnya, ya, dalam hal apa sekarang, ya, hadisnya itu tentang apa? Oh, ini tentang fikih, tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan. Ada misalnya ditanya, Azra, apa hukumnya orang menikah dalam keadaan hamil? Oh, ini nih hadisnya nih. Ya, orang kalau hamil itu berarti punya suami tidak dinikah. Seterusnya, ya. Fikih itu urusan-urusan yang berkenaan dengan. Jadi Azra harus petakan itu. Azra harus jawab. Untuk urusan-urusan akidah tidak ada nasakh, ya, tidak ada dihapus. Urusan-urusan akidah dalam Islam itu sudah sangat sempurna sekali. Ya. Jadi bagaimana untuk penerapannya? Kita perkuat akidah kita dengan mengetahui semua hal berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan rukun iman. Ya, berkaitan dengan rukun iman. Untuk urusan fikih, ya, kita mengaplikasikannya dalam berbagai sendi kehidupan. Misalnya urusan sholat. Ya, kita lihat hadisnya jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Untuk urusan pernikahan, untuk urusan zakat, kita lihat semua hadisnya. Jadi kita misalnya mau zakat ada tuntunan hadisnya. Ya, kita mau jual beli, ada tuntunan hadisnya. Ya, tapi kalau untuk urusan kebudayaan, urusan dunia, ya, urusan cocok tanam, urusan cara mengajar, cara belajar, urusan persenjataan, urusan cara membangun, ya, itu ada juga kaidah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Begitu Azra dipetakan dulu hadisnya. Ya. 3 saja. Urusan akidah, urusan fikih, urusan thaqafah atau wawasan. Gitu Azra. Syukran Ustaz. Ya kan, pertanyaannya pendek, jawabnya banyak. Panjang. 10 menit.
Iya Ustaz. Syukran kehadiran Ustaz. Baik, Alhamdulillah. cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Ustaz, Thaqafah tadi itu apa Ustaz? Thaqafah itu wawasan, budaya, peradaban. Syukran Ustaz. Cukup ya? Di YouTube. Intip saya. Ada 2. Anita, syukran Ustaz, saya ikut nyimak. Afwan. Baik, kita sudahkan ya. Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di kelas menerjemah dengan metode Qur'an di surah Hud, dan kita akan lanjutkan di ayat berikutnya masih dengan tema yang sama, dan pekan depan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa bergabung kembali di kajian ini, dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran